Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Baiklah, silakan dipersiapkan alat-alat tulisnya, kemudian memperhatikan dengan seksama untuk materi ini karena ada beberapa latihan atau contoh soal mengerjakan soal-soal di bab ini. Terima kasih. Selamat mengikuti. Baiklah, kita bahas yang pertama, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya yang dilakukan padanya. Bagaimana maksudnya ini? Kita cek yang berikutnya. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, kita saksikan di sini ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu berbunyi, oke, maksud dari hukum Newton tadi adalah jika ada benda yang diletakkan di suatu tempat seperti ini benda akan cenderung diam. Atau jika benda itu sudah bergerak, maka benda itu akan melanjutkan gerakannya selama belum ada gaya-gaya lain yang bekerja pada dia. Kesimpulannya, benda diam akan tetap diam kalau nggak ada gaya yang lain, atau benda yang bergerak akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang lainnya. Atau sigma gaya sama dengan 0. Contohnya seperti pengendara motor ini. Dalam jalan yang lurus, maka kecepatan benda ini tetap, tapi ketika tiba-tiba ini motor berhenti karena menabrak tembok, maka kecenderungannya adalah orang ini akan tetap melanjutkan perjalanannya, tapi motornya ini terhenti. Dalam hal ini, orang ini adalah pengen melaju dengan kecepatan tetap seperti yang tadi. Sehingga ketika dihalang-halangi oleh tembok ini, maka hanya motornya yang berhenti, tetapi orangnya pengen melanjutkan perjalanannya. Itu artinya apa? Benda yang bergerak pengen tetap melanjutkan gerakannya. Perhatikan, sesuai dengan hukum Newton, maka benda yang ditempatkan di atas box, mobil box itu, ketika tiba-tiba mobil ini menabrak mobil yang satunya, maka benda yang ada di atas mobil ini inginnya tetap melaju walaupun mobilnya ini terhenti. Itu artinya apa? Kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diamnya atau keadaan bergeraknya ini terhambat oleh motor yang ditabraknya, sehingga mobilnya berhenti, bendanya pengen tetap jalan. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Kalau dirumuskan, F sama dengan M kali A. F itu gaya, besarnya gaya, M itu massa benda, dan A adalah percepatan. Atau kalau dibalik, berapakah percepatannya? A sama dengan sigma F dibanding atau dibagi dengan massa benda. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Newton 2 itu dapat kita lihat pada misalnya bila naik sepeda di jalan yang menurun, dapat bergerak makin cepat dibandingkan jalan yang mendatar. Yang kedua adalah peristiwa ketika kelapa yang jatuh
itu pasti kecepatannya lama-lama makin besar. Kemudian kereta yang ditarik oleh 2 kuda lebih cepat dibanding oleh 1 ekor kuda. Karena apa? Karena jumlah gaya yang besar ini akan mempengaruhi percepatan benda. Demikian juga massa benda ini juga akan mempengaruhi percepatan benda. Ini adalah hukum Newton 2. Contoh soal untuk hukum Newton 2 sebagai berikut. Yang pertama, apabila sebuah gaya sebesar 1.200 Newton bekerja pada sebuah mobil yang memiliki massa 600 kg, berapakah percepatan benda? Atau berapakah percepatan mobil? Kita tarik dari yang diketahui dulu, berapa besarnya gaya? F 1.200 Newton, M massa benda atau massa mobil adalah 600 kg. Pertanyaannya, berapakah A? Berapakah percepatannya? Menurut hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Karena yang ditanya adalah A, maka rumusnya menjadi A sama dengan F dibagi M. Atau 1.200 dibagi dengan 600. Sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan mobil adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, baiklah. Untuk yang berikutnya adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya kepada benda lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Atau kalau ditulis, F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya, jika gaya aksinya itu 10, maka reaksinya adalah negatif 10, dan seterusnya. Ciri-ciri hukum Newton 3 adalah besarnya gaya itu sama besar, kemudian arahnya itu berlawanan, dan bekerja pada 2 buah benda yang berbeda. Contoh untuk hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya orang mendayung perahu. Maka dayungnya digerakkan ke belakang, maka perahunya bergerak ke depan. Yang lainnya lagi adalah misalnya pesawat jet, maka semburan gas jetnya itu ke belakang, pesawatnya terdorong ke depan. Dan seterusnya masih banyak yang lainnya.